bilang, aku lo nggak ngerti apa-apa tentang e-sport, akhirnya diajarin gitu. Jadi sambil berjalan belajar, sambil belajar berjalan. Iya, jadi Yang mana Om? sambil berjalan terus belajar. Apa kabar, Eca? Halo Om, Happy New Year. Happy New Year. Gimana tahun barunya? Seru. Kemarin pasporku hilang waktu di Malaysia. Aduh, Tapi terus? ketemu lagi. Ketemu lagi? Iya, jadi aku kan dari dari Surabaya ke Singapura dulu. Habis itu dari Singapura terus aku mau New Year di Malaysia. Di KL? Di KL. Habis itu aku udah di depannya imigrasi, terus aku baru sadar pasporku hilang. Aduh. So deg-degan nih, soalnya besok libur kan Om. Terus habis itu embassy-nya tutup. Jadi akhirnya? Tapi akhirnya udah diurusin, udah ada surat paspor hilang. Oke. Dibantuin sama embassy-nya. Terus habis itu udah beli tiket mau balik ke Jakarta malam itu juga. Tiba-tiba ketemu paspornya. Paspornya ketemu di mana? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak here's your passport. Kayak, hah, ketemu di mana? I don't know. Ketemu aja katanya. Ada yang ketinggalan di airport mungkin ya? Harusnya menurut aku ketinggalan di pesawat kan. So aku bilang, nah kalau misalnya ketinggalan di pesawat, harusnya sebelum pesawatnya pergi, pesawatnya udah pergi ke Padang Om. Oh. Terus habis itu dia bilang, ya we have to check karena kayak pesawatnya udah terbang and gak bakal balik ke sini lagi. Jadi you have to wait. Aku bilang kalau misalnya ketinggalan di pesawat harusnya udah dicek kan. Dia bilang, ya we have to wait lah gitu. Tiba-tiba ketemu. Jadi naik pesawat apa? AirAsia. AirAsia. Kayaknya ketemu di pesawat. Iya, kayak dia agak mager dikit deh. Mager, super mager. Super mager dikit. Tapi alhamdulillah ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang banyak banget jobs. Belum sih Om, lagi agak pengangguran dikit. Sama dong. Saya juga pengangguran. Oke, kemarin ini kan menang awards ya. Seniman komedi sedang naik daun terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia. Bisa ceritain nggak pengalamannya? Apa ya Om? Aku juga nggak tahu sih. Kalau itu kan ceritanya favorit itu dipilih Om dari voting. Voting, oke. Jadi netizen yang budiman. Netizen yang pilih dalam satu kategori itu ada dua, ada terpilih sama favorit. Yang terpilih itu Kak Umi, itu dipilih sama paskinya, sama apa sih paski itu? Paski itu Persatuan Komedi Artis Seniman Komedi Indonesia. Terus yang terfavorit aku. Wah, gitu. Seneng banget dong. Nggak expect sih Om, karena aku bukan komedian kan. Terus aku baru setahun kurang main di sketsa. Tapi nggak tahu sih, alhamdulillah. Agak dibully dikit sih Om itu waktu dapet. Karena kayak katanya kan nggak bukan bermutu. komedian gitu. Bukan komedian, nggak bermutu nih katanya kategorinya. Kan bukan aku yang minta buat yang di menilai situ. bermutu atau lucu dan tidaknya itu kan dari netizen. Iya. Tapi anyway, congratulations. Thank you. Oke, aku ada beberapa pertanyaan. Boleh aku langsung shoot ya? Boleh. Oke. Tadi belum di-shoot? Bukan, shoot pertanyaannya. Oke. Oke, ini pertanyaan sebagian dari tim kita, sebagian dari netizen juga. Apa yang menginspirasi Eca untuk memulai karir di bidang yang sekarang ditekunin? Nggak ada sih Om, karena kecemplung aja. Oh, mengalir aja gitu ya? Mengalir aja. Kayak soalnya pertamanya aku dari TikTokers dulu Om. Jadi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Betul. Jadi dulu aku waktu kuliah, Om di Malaysia. Terus habis itu kan COVID, sempat agak COVID, terus aku sempat main-main TikTok gitu. Terus habis itu lumayan naik, jadi kayak udah main TikTok, masuk e-sport, jalur TikTok, sudah habis itu baru masuk ke TV gitu. Oke, jadi sebetulnya nggak direncanakan pandemik yang mengubah gaya hidup kita, mendalami TikTok, terus segue ke e-sports. Kebetulan saya juga ngurus e-sports ya, dan ini kan nggak, Om? Lebih ke PBSI-nya, jadi pengurus besar e-sport Indonesia. Dan di sini sebagai pembina saya ingin pastikan ekosistem games kita ini semakin bisa menciptakan bukan hanya talenta-talenta yang berkualitas, tapi juga menggerakkan ekonomi kita lebih besar lagi. Karena dari e-sports yang dimainkan oleh para gamers di Indonesia ini kan 90% ke atas tuh game dari luar. Jadi dampak ekonominya masih belum terlalu maksimal. Jadi Indonesia mau bikin game sendiri nggak? Kita lagi mulai bikin game sendiri seperti kayak Lokapala, Battle of Guardians, dan ada beberapa game-game lain dan kita ingin lebih mainstream gitu ke depan.
Semoga lancar Om. Amin. Oke, berikutnya. Awal mula tertarik di e-sports ini kan dari TikTok ya. Iya. Tapi memang waktu dulu udah tahu gitu dari sisi gamesnya atau dari sisi entertainmentnya. Aku tahu dari a little bit from both sides. Jadi aku main ML itu diajak sama mantan aku Om. Terus habis itu gara-gara main jadi tahu kayak drama-dramanya dikit-dikit gitu. Terus habis itu diajakin sama Aura. Kalau sekarang kan aku di Liquid. Itu diakuisisi sama Liquid. Dulu namanya Aura. Aura ya. Ya terus main pas mau masuk e-sport jadi BA kan. Kebetulan aku BA pertamanya Aura dulu. Oh terbaik. Iya, keren. Terus Keren habis banget. itu aku bilang, aku lo nggak ngerti apa-apa tentang e-sport. Akhirnya diajarin gitu. Jadi mulai main game Mobile Legends ya. Main sih udah main Om, cuman kayak nggak terlalu ngerti. Aku nggak kenal dulu playernya Aura tuh siapa aja. Jadi harus kenal kan, soalnya kan representasinya kan. Jadi sambil berjalan belajar, sambil belajar berjalan. Iya, jadi Jangan Om, sambil berjalan terus belajar. Oke, next. Apa sih yang orang-orang nggak tahu nih tentang tantangan sebagai entertainer dan public figure? Oh, kalau jadi public figure harus banyak goyang sih Om. Banyak goyang, kayak kakinya goyang Iya, gitu. kalau diem aja kan action figure. Oh, action figure. Pressure nih Om, kan komedian dikit ya, harus ada jokes Harus ada lucunya dikit ya. Enggak, kalau aku sebenarnya aku nggak ngerti juga sih Om, aku baru setahun hampir 2 tahun lah baru jadi public figure gitu. Cuman awalnya sih susahnya itu bagi waktunya. Dulu aku waktu setahun kerja itu aku belum bisa nemuin kayak gimana nyeimbanginnya nih Om, karena kayak semua job aku ambil gitu kan. Terus habis itu akhirnya pas kemarin libur akhir tahun baru sadar kayak banyak banget yang terjadi tapi aku nggak punya waktu untuk proses karena kayak sibuk kerja gitu. Jadi aku pengennya tahun ini lebih seimbang gitu. Sama kayaknya Seimbangnya ini kan sehari 24 jam. Seimbang itu berapa pembagiannya? Nggak tahu sih Om. Oh nggak tahu. Belum. Kalau Om gimana Om? Kalau sepertiga. Gimana tuh? Sepertiga tidur istirahat, udah pasti kan. Jadi dari 24 jam itu 8 jam. Kalau tidurnya 6 sampai 7 jam, yang ideal itu ya sisanya itu nggak terlalu beraktivitas yang berat-berat. Sepertiganya ini ya kita harus kerjakan ibadah, berkarya, maupun kegiatan-kegiatan yang memberikan pertambahan nilai gitu. Jadi dapat income maupun juga kita menghasilkan sebuah prestasi dan lain sebagainya. Itu sepertiga, 8 jam juga. Amal. Terus yang 8 jam lagi ya kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu ya bisa mulai dari makan, berolahraga dan lain sebagainya. Jadi pembagiannya biasanya segitu-segitu. Tapi yang kalau dari level prioritas kan pertama ibadah, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan gitu, dan nomor keempat pertemanan dan lain sebagainya. Oke, nanti aku tiru. Bisa ditiru. Itu rumus yang paling nggak udah saya aplikasikan 55 tahun selama ini. Oke, berikutnya. Banyak tantangan tadi yang disampaikan di pekerjaan Echa. Gimana jaga mental health supaya nggak burn out. Dan gimana juga mengatasi tantangan terbesar bagi Gen Z dalam menjaga mental health kalian. Kalau mental health buat aku juga masih belum tahu sih Om. Caranya kemarin juga sempat burn out. Caranya perlu break dulu sih menurut aku. Break ya? Terus kayak sempat nggak lihat sosmed dulu bentar. Sesimpel itu ya, kosongin aja. Karena kalau makin lihat aku lumayan people pleaser dan overthinking kan. Ya, I mean most people kayak gitu sih. Jadi semakin lihat komennya semakin overthinking. Ya kan, jadi emang perlu take some time away sih kalau misalnya burn out. Harus punya escape point-nya. Oke. Om apa escape point-nya? Olahraga. Olahraga ya? Spending time sama family. Terus kadang-kadang recharge, beribadah. Misalnya kita juga berwisata, itu juga sangat membantu dalam proses recovery.
Kalau aku sih kan aku anak rantau ya Om. Di sini kan sendirian. Kalau misalnya aku mau ketemu keluarga aku harus kayak bener-bener Ke break Makassar, dulu. Ke 2 jam. Malang sekarang. Oh Malang. Lahirnya di Makassar, sekarang tinggal di Malang. Oke, enak banget. Enaknya dingin ya Om? Enak banget dingin. Udah pernah ke Malang? Sering banget. Sering ya? Sering banget. Dan di sana itu kan bapak sama ibuku juga dulu sekolahnya di Oh Malang. serius, di mana? Di SMA-nya di Dempo. Oh Dempo. Kalau mama SD-nya di Muhammadiyah. Hmm. Oke, next. Tujuan jangka panjang dalam berkarir ke depannya di dunia entertainment. Bisa di-spill nggak? Tujuan jangka panjang, nikah. Oh, nikah dulu. Mau nikah Om? Ini prioritas pertama. Jadi 2025 Nggak mau, 2025 jangan dulu Om. jangan dulu. 2000. Dulu aku pengen nikah muda Om. 23 harusnya tahun kemarin aku nikah. Tapi nggak jadi. Jadi kayaknya umur 28, 28 ya. Jadi 4 tahun lagi ya. Jadi kayak soalnya papaku juga nanya, kamu sampai umur berapa mau kerja gitu loh. Karena kan lumayan time consuming kan Om sebenarnya kalau kerja kayak gini, apalagi keluarga aku jauh. Jadi aku ketemunya cuma sebulan sekali gitu. Tapi udah ada calonnya? Hah? Udah ada calonnya atau masih mencari-cari? Masih nyari lah Om, masih muda. Tapi hebat loh ditanyain jangka panjang. Biasanya orang ngomong, oh saya tahun ini akan fokus ngejar pekerjaan ini di entertainment dan lain sebagainya. Kamu langsung immediately mau nikah. Itu Tujuan hebat. akhirnya jangka panjang bangetnya mau nikah. Oh, jangka panjangnya mau nikah ya. Tapi in the meantime sambil ngisi sambil kerja dulu. Tapi kalau yang lebih pendek-pendeknya apalagi kan mau urus single aku dulu Om. Oke. Aku kan sekarang udah nggak terlalu kemarin program aku yang komedi udah bungkus kan. Jadi Bungkus. sekarang mau lihat dulu nih mau ke arah mana aku ininya. Karena kemarin kan agak bingung nih Om. Nyanyi dikit iya, terus jadi host dikit, terus ke sketsa dikit juga. Jadi sekarang mau coba fokus ke nyanyi dulu. Oke, fokusnya di nyanyi dulu dan long term akan nikah. Nikah. Buat yang di luar sana yang masih jomblo ini ada very eligible Echa yang Halo, mudah-mudahan. nama saya Echa, umur saya 23 tahun. Saya zodiaknya Scorpio, sionya ular. Ular, waduh. Ular. Nggak cocok sama sio babi. Ular bukannya nggak cocok sama tikus ya? Aku kapan nanya sih? Kayaknya sama babi nggak boleh deh. Babi ya, oke next. Time for game. Nah. Sekarang saya challenge Echa untuk nyanyi dangdut. Dan pas refnya, ini diberi penekanan atau apa aja deh yang Echa bisa deh. Nah, tadi Refnya aja. Om tahu nggak ada lagu dangdut Gen Z sekarang di TikTok? Apa tuh ya? Tahu nggak? Garam dan Madu judulnya. Oh, bisa ini nggak refnya? Tapi nyanyinya itu agak bule-bule dikit ya Om. Boleh? Malam chaos ini ku terasa sepi. Tak mau sendiri, I need you here with me. Aku pilih madu manis kayak kamu. Ciro, malu Om. Keren. Tapi itu lagi terkenal banget Om. Nanti Om dengerin ya. Malam kerosin itu Malam apa? chaos. Oh, malam chaos. Malam Aku chaos. dengernya malam kerosin. Iya, tapi Minyak dia emang, tanah. tapi dia mau ngomong kayak gitu. Dia kayak malam chaos ini harus gitu. Oh, Coba Om chaos. sekali. Malam chaos ini. Swifties. Iya, aku juga suka Swift. Aku suka Taylor Swift. Taylor Swift ya. Seperti jutaan, mungkin Iya. puluhan juta Om suka penggemar. apa? Tipe lagunya? Beragam ya, tapi terakhir-terakhir ini kan karena pernah tugas di ekonomi kreatif, banyaknya fokus lagu Indonesia. Nanti dengerin lagu aku ya Om. Oke, nanti abis ini kita Mau keluar lebih. tanggal 18 Januari. Oh, rilisnya Tapi duet dulu. Sabtu ya, 18 Januari ya. Wow. Oke, 18 Januari. Tunggu tanggal main rilis single ya. Single tapi duet. Oke, single tapi duet. Eh. Single tapi duet ya. Sama siapa duetnya? Sama For Revenge. Jadi dia ngeluarin EP, isinya 5 atau 6 lagu gitu. Nah, salah satu lagunya duet sama aku. Kalau Oke. Om tahu For Revenge, dia tuh kayak genrenya tuh agak rock-rock dikit gitu. Oke. Terus lagu ini dia ngeluarinnya versi akustik Oh, sama oke. aku. Jadi ini yang unplugged ya. Oke, next. Oh, ini Ini games buat Om nih. oke, Kan tadi berarti Om udah kasih aku challenge, jadi aku Oke. sekarang mau mengetes wawasan Gen Z.
Om Sandiaga Uno. Waduh. Gampang sih nih, Om harusnya udah tahu sih. Aduh. Jadi ada beberapa istilah Gen Z. Ini Oke. udah sering banget dipakai orang-orang. Yang pertama, miwing. Oh, bacanya tuh miwing gitu ya? Miwing. Oke. Miwing ini kan biar kelihatan tirus gitu ya? Terus jadi lidahnya ditekan ke langit-langit gitu. Bener nggak? Ya, bener. Itu Tahu nggak miwing. gerakannya gimana, Om? Gini kan? Nggak, jadi kayak gini. Gitu. Oh, Miwing jadi kayak lidahnya ditekan ke atas, jadi kelihatan ini terus kayak gitu. Itu supaya ininya kelihatan tirus kan? Deng deng. Miwing. Keren loh, Oke. Om Sandiaga tahu loh. Yang kedua, Riz. Riz itu asalnya kalau nggak salah dari karisma. Wih, Bener nggak? tahu. Jadi untuk kalau mau PDKT Bener. Om itu nyontek ya, Om? enggak? Serius. Bener enggak? Iya keren loh, bener. Jadi Riz itu shorts dari karisma Riz. Jadi kayak, wah she got Riz gitu. Bisa ngegombalin Dia orang. memiliki seorang karisma dan jadi menarik untuk diajak berteman dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, flexing. Flexing Ya. the muscles, flexing. Keren. Keren loh, terlalu gampang kayaknya ini. Kalau flex itu, tapi sekarang banyak dipakai orang untuk mau pamer gitu ya, Iya. bukan muscle gitu, tapi barang mewah gitu, mobil, Iya. atau baju, flexing atau flexing lagi liburan di mana gitu, Ya bisa pokoknya apa aja yang pamer tuh flexing. flexing. Yang keempat, low key. Low key itu biasanya yang orang yang humble gitu kan. Nah, Bener nggak? benar. Dia low key loh orangnya. Dia artinya dia nggak mau tampil, Benar, dia benar. jaga merendah gitu dan banyaknya tiarap. Keren. Keren loh. Yang terakhir nih, ini gampang banget. Red flag. Red flag ini banyak dipakai di balapan. Kalau lagi balapan, terus kalau misalnya ada kecelakaan atau ada potensi bahaya ke depan, maka akan ada red flag. Yeay, Jadi betul. kalau dalam relationship bahwa ke depan itu kemungkinan ada bahaya, ini bisa dianggap misalnya dia kita makan berdua terus tapi dia nggak bayarin terus bayar sendiri-sendiri. Iya. Itu bisa red flag ke depan. Bener nggak gitu? Bener. Red flag tuh cowok-cowok toxic gitulah. Cowok-cowok toksik. Di TikTok ada kayak gini, he was a red flag tapi aku color blind jadi aku nggak bisa lihat. Yaelah, keren banget. Oke, gantian sekarang aku. Curang ini mah kegampangan buat Susah itu. semuanya bisa dijawab. Karena banyak kita bikin konten sama anak-anak Gen Z. Jadi bahasa-bahasanya sering ditanyakan. Sekarang ini saya diminta men-challenge kamu untuk bikin gombalan ke kru kita nih. Oh, ke Kru kru. kita nih ada Almer dan teman-teman yang lain nih. Ada Mas Reza, siapa lagi yang mau di ini? Rafli, siapa lagi? Satu aja ya Om ya? Rafli. Rafli. Oke, ini ke Rafli gombalannya. Kan kamu jago bikin gombalan. Coba bikin gombalan untuk Rafli. Aku udah lama banget nggak gombalin orang sebenarnya. Coba tadi kayak itu yang tadi ngegombalin itu Riz. Harus ada Riz. Kakak ada ini nggak angle-nya nggak kalau misalnya lagi syuting gitu? Nggak ada. Kalau aku sih ada sisi kiri, tapi selain sisi kiri aku pengen ada di sisi kamu sih. Yeay! Boleh juga aku ini. Itu nggak nyangka loh masuknya ke situ loh. Hebat. Susah ditebak. Oke, finally terakhir nih pertanyaan pamungkas. Pesan yang ingin Echa sampaikan kepada generasi muda, Gen Z atau mungkin late Gen Alpha atau early Gen Alpha yang ingin ikutin jejak kamu. Masuk ke dunia entertainment, e-sports dan lain sebagainya. What is the best piece of advice that you could give? I mean, it's not my place to give advice because myself, aku nggak tahu juga what I'm doing like most of the time. Tapi menurut aku, karena sekarang peluangnya itu besar banget ya Om, kayak gampang banget sebenarnya kalau mau terjun ke dunia entertainment itu. Jadi menurut aku harus coba aja, berani coba aja sih, biar kamu tahu kamu tuh passionnya di mana, bagusnya tuh di mana. Kalau misalnya kamu nggak coba, kamu nggak bakal tahu bisa apa enggak. Jadi soalnya nothing tulus juga kan, karena sekarang gampang banget, nggak kayak dulu kalau misalnya mau coba tuh harus kayak casting jauh-jauh. Kalau sekarang kayak kamu pakai HP aja, record,
bisa langsung masuk TikTok gitu. Jadi coba aja. Jadi just do it, try your best gitu. Try your best, just do it, try your best. Terus sekarang kan ada yang apa sih Om? Tiru, amati, ATM, amati, tiru, modifikasi. Iya benar. Jadi it's very easy guys. Coba aja. Oke, terima kasih kita sudah bersama Echa dan bertanya-tanya yang luar biasa. Saya terinspirasi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan berkolaborasi ke depannya. Yeay. Terima kasih. Sampai jumpa di Sandi Uno TV dan Ruang Suara berikutnya. Bye bye.